terbuka juga diundang, kenapa tidak hadir? Saya tidak diundang. Tidak ada undangan. Tidak diundang, makanya nggak tahu malah. Ari tidak diundang maka tidak hadir. Kita mau diskusi terbuka, tertutup, setengah terbuka, setengah tertutup. Persoalannya kan cuma satu. Pasal 9 itu terpenuhi apa tidak? Ketika Agnes konser ada izin apa tidak? Yang disyarat oleh undang-undang tidak ada. Oh, yang penting bayar. Ada bayar apa enggak? Enggak juga. Jadi sebenarnya nggak perlu ada diskusi terbuka tertutup. Oke Mas Aribias, maksudnya kan tadi sudah melihat podcast Bang Deddy juga nggak sih kemarin? Maksudnya melihat podcast juga dan tadi itu seperti apa Mas Aribias tanggapannya pengajuan? Bilang sudah berjalan juga. Oh ya, kalau kasasi sendiri sih sebenarnya kita sudah prediksi dia Pak. Pasti akan kasasi. Jadi kita juga sudah siap menghadapinya gitu kan. Dan mengenai mengenai podcast itu, teman-teman kan mengawal berita ini sejak awal saya melakukan pelarangan kan ya, itu udah beritanya udah naik tuh. Saya melarang tahun 2023, terus akhirnya somasi, akhirnya lapor polisi, akhirnya gugatan itu. Jadi teman-teman adalah saksi bahwa saya sudah memperjuangkan ini sejak lama ya kan. Nah pertanyaannya kenapa baru? Itu kan rentang waktunya 1,5 tahun tuh saya perjuangkan itu tuh ya, sampai akhirnya putusan pengadilan. Nah pertanyaannya kemarin kemana gitu? AM kemana gitu kan? Baru sekarang setelah putusan denda 1,5 M baru ribut gitu kan kesana kemari. Silahkan aja, saya sih nggak masalah mau podcast 1000-an kali terserah. Maksudnya nggak akan berimpact untuk saya juga gitu kan, karena putusan sudah ketuk palu. Impactnya apa gitu kan? Impactnya nanti kita bertarung lagi di kasasi. Jadi betul kata Bang Munir tadi, pertarungan saya sudah selesai di pengadilan kemarin. Jadi silahkan, saya tidak akan menanggapi pernyataan-pernyataan atau klarifikasi dari AM di podcast karena itu semua sudah kita all out di pengadilan kemarin. Kita sudah all out, semua bukti, semua dalil kita tuangkan, kita ajukan saksi ahli, saksi fakta semuanya kita all out dari situ. Jadi ini permohonan saya sudah selesai. Saya sekarang tinggal menunggu, dan Bang Mino juga menunggu kasasi aja nih. Nggak menunggu memori kasasi. Mas Ari, tapi lagu yang bilang segitu ya, maksudnya itu dibelinya memang masih ada dibeli utuh semuanya apa memang tidak? Berarti tidak ya? Lagu itu maksudnya saat dipakai? Lagu itu tuh memang saya diminta untuk membuatkan lagu untuk AM oleh Bapak Iin almarhum, itu produsernya Aquarius. Bikinin lagu untuk AM yang sedang bikin album untuk dewasa, ya kan? Saya buat tuh berapa lagu, diterima, oke nih, gitu kan. Ya udah, akhirnya produksi, saya buat juga aransemen musiknya, additional playernya juga saya yang tentukan, rekamannya juga saya, track vokalnya juga saya ada di situ. Pokoknya dari A sampai Z produksi rekaman itu saya yang dijual putus nggak? Oh enggak dijual putus. Oh berarti Mas Ari juga sebagai produser yang musik itu ya, direct semuanya Mas Ari yang buat semuanya. Dan bukannya membanggakan, tapi faktanya memang lagu itu berhasil memenangkan AMI Award tahun 2004, karya produksi terbaik atau produser terbaik kategori dance and techno. Itu dapat apa? AMI Award. Itu kan penghargaan tertinggi dalam musik di Indonesia ya. Dan kalau nggak salah AM juga dapat Asian Music Award kalau nggak salah, penyanyi terbaik untuk lagu itu gitu. Mas Ari, terkait izin tadi yang disebut sama Bang Minola, apakah Agnes harus selalu minta izin sama Mas Ari terkait penggunaan lagu itu, atau kan tadi dibilang itu udah dibeli sama produser label ya, jadi artinya kayak maksudnya diminta sama label buat bikin ke Mas, apakah harus selalu minta izin ke Mas Ari untuk nyanyi lagu itu Mas? Mekanismenya seperti itu. Harus selalu. Mekanismenya. Jadi yang bukan maunya si Aribias. Undang-undang mengatakan setiap menggunakan lagu secara komersil siapapun. Jadi di situ nggak dibilang siapapun kalau menggunakan lagu itu harus izin penciptanya, kecuali penyanyi asalnya nggak ada gitu kali ini. Jadi ini kan kita ada mechanical right, ada royalty mechanical ya, ada royalty performing. Royalty mechanical itu urusannya di label dan publisher. Kalau royalty performing itu urusannya di RMK, RMKN ya kan. Nah itu dua hal yang berbeda tuh. Untuk mechanical, untuk album, Spotify, CD segala macam itu sudah
diatur oleh, dikelola oleh publishing gitu. Jadi nggak perlu izin lagi, itu udah kelola publishing. Nah ini kan masalahnya di konser. Konser itu masuk ke royalti performing. Performing tuh banyak juga, karaoke, hotel, restoran gitu kan. Cuman ini kan khusus di konser ada pasalnya sendiri gitu. Masing-masing punya ketentuan sendiri. Dan masalah izin itu saya dengar di podcast itu ya saya tanggapi satu aja. Agnes merasa tumbal dari isu royalti, ya kan, gitu kan? Ya. Nah itu penting untuk disikapi karena kita tidak pernah menumbalkan orang, dan ini kita udah melalui proses hukum yang benar di pengadilan, ya kan? Tidak ada rekayasa, ya, sesuai aja, kita apa adanya aja, kita serahkan bukti, ya akhirnya seperti ini. Dan lagu saya bukan dinyanyikan Agnes aja, jadi banyak artis-artis yang menyanyikan lagu saya dan itu juga hit semua. Dan minta izin sama ke Mas Ari. Nah waktu saya menyurati AM itu manajemennya, saya juga menyurati yang lain. Nah kenapa yang lain kok aman, nggak ada kasus seperti ini? Nah kalian silakan menilai sendiri. Gitu. Yang kedua soal pembayaran royalti, kan tadi dibilang secara pemahaman saya sendiri sebagai orang awam gitu, pembayaran royalti dilakukan pihak penyelenggara bukan si penyanyinya. Nah, Oke, kembali lagi, kebiasaan kita mungkin selama ini di ekosistem industri ini yang membayarkan adalah penyelenggara. Sekali lagi, yang membayarkan, betul kan? betul. Pertanyaan saya, yang bertanggung jawab siapa? Kok tidak terjadi pembayaran? Berarti selama ini di luar konser itu pun tidak menerima pembayaran atas lagu Bilang Saja. Untuk live konser itu tak pernah, kan nol ya royaltinya kan? Ya sepanjang ada undang-undang hak cipta saya nggak pernah dapat itu. Nah, Nah, jadi sebenarnya gini, saya sebenarnya punya bukti konser-konser sebelumnya, gitu sebenarnya ya. Cuman bagi saya itu 2 tahun 3 tahun lalu sudahlah, tuh saya lupakan saja. Konser yang terdekat aja dulu lah, ini kita perjuangan haknya saya gitu ya. 3 konser itu yaitu yang ini 3 HWG itu. Sebelumnya banyak konsernya yang nyanyi lagu saya, kalau di YouTube dilihat cari banyak. makanya nggak ini dulu. Jadi kita harus belajar dulu membedakan yang membayarkan sama yang bertanggung jawab. Yang membayarkan itu kan boleh siapa saja, seperti yang tadi saya katakan tadi itu. Jadi kalau misalnya kemudian selama ini kebiasaan itu yang membayarkan atau yang membantu membayarkan itu adalah penyelenggara atau IO, apakah automatically dia yang bertanggung jawab? Belum tentu kan? Maka kita lihat aturannya. Betul ya? Nah, aturannya ternyata yang menggunakan lagu itu, yang menggunakan ciptaan itu, siapa yang menggunakannya? Ya pelaku pertunjukan. Logika berpikir ini juga yang kami sampaikan dalam persidangan. Apakah logika berpikir yang tadi mengatakan yang membayarkan kan, apakah itu nggak disampaikan juga kok? Tapi yang mendekati logika berpikir kita, kalau kita tenang, oke, yang membayarkan selama ini adalah penyelenggara atau IO. Yang membayarkan. Selama ini tidak dipersoalkan nyampe atau nggak nyampe pembayaran itu, ya, ke penciptanya. Tapi begitu terjadi persoalan hukum, apakah cukup karena yang membayarkan selama ini IO terus dia yang bertanggung jawab? Ya enggak dong. Maka kita harus lihat aturannya. Kalau aturannya mengatakan ternyata yang berkewajiban membayarkan itu atau yang berkewajiban meminta izin itu adalah pelaku pertunjukannya. Lalu apakah kita harus teriak? Selama ini juga yang minta izin IO kok. Selama ini juga yang membayarkan IO kok. Apa kita harus teriak seperti itu selama ini? Ketika nggak ada masalah mungkin ya boleh-boleh saja. Selama ini permintaan izin diwakili oleh IO, pembayaran diwakili oleh IO yang membayarkan, yang memintakan izin. Ketika ini menjadi suatu persoalan, kita harus uji kan, Pak? Kita harus uji kan, Mas? Kan nggak boleh dong kita minta orang yang seharusnya tidak bertanggung jawab secara undang-undang bertanggung jawab untuk sesuatu yang bukan tanggung jawabnya.